Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Sempat diragukan akan batal digelar usai ramainya aksi demo yang entahlah, kami juga bingung. Kan yang di demo DPR, lah ngapain jadi ujung-ujungnya penjarahan? Ini mah demo maling namanya. Ya kalau yang dimaling rumah anggota dewan sih ya bodoh amat lah. Ini coba sampai ke pasar, ke mall, ame rumah warga dan juga restoran dijarah juga. Apa nggak kriminal namanya? Ada ini warga Konoha ya, makin lama makin kacau ya. Nggak presidennya, nggak menterinya, nggak wakil rakyatnya, nggak juga masyarakatnya, nggak aparatnya, semua pada koplak. Ya, sempat diragukan akan digelar, FIFA Matchday akhirnya digelar juga di GBT Surabaya ya. Meskipun lawannya pun ya lawan seadanya, jadi Cina Taipei. Karena kan usai dibohongin sama Kuwait. Jadi kan Kuwait awalnya kan ya nolak gitu kan. Tiba-tiba malah ngalihin lawan Suriah. Jadi Indonesia tuh dibohongin sama Kuwait. Makanya ini peringatan buat federasi kita, jangan suka ngebohongin warga dan supporter Indonesia. Dibohongin juga kan sama negara lawan. Ya akhirnya apa? PSSI menggandeng Cina Taipei yang rankingnya 178 dunia untuk menggantikan Kuwait. Dan inilah skuad final untuk ajang FIFA Matchday lawan Cina Taipei dan Lebanon. Ketambahan dua pemain diaspora anyar, yakni Emiliano Jonathan dan Mauro Zylstra. Cuma yang ngebedain adalah dari sisi skuad pemain timnas ini jadi berubah nih. Tim yang paling banyak mengirimkan pemain justru malah Persib Bandung. Usai Tom Haye dan Eliano Render ini gabung ke Persib. Nah, di skuad timnas FIFA Matchday ini ada nama Joy Pelupesi, pemain yang sempat dirumorkan ke Persib. Nah, ini gimana statusnya? Kan bursa transfer udah kelar nih, nggak jadi gitu ke Persib. Oke, info yang kami dapat, memang Joy Pelupesi ini hampir aja ke Persib nih, tapi ini ada telat respon dari klub si Joy Pelupesi sebelumnya ya. Jadi negonya ini kelamaan, akhirnya ya karena kelamaan negonya waktu pendaftarannya keburu habis. Tapi info terakhir yang kami dapat, si Joy Pelupesi udah gabung ke Persib ya, tapi mungkin baru akan gabung ke skuad Persibnya itu pertengahan musim atau mungkin musim depan, nggak tahu kali ya. Tapi ya info yang kami dapat emang udah setuju ya. Nah, lalu bagaimana dengan kasusnya Asnawi Mangku Alam? Apakah akan jadi rumor tahunan Persib? Nah, kalau yang ini, kalau berita yang kami dapat ini lebih ribet nih urusannya nih. Tapi sebelum kami jelasin, kami disclaimer dulu ya. Ini cuma sebatas info aja yang kami dapat. Masalah benar atau enggaknya kami pun nggak bisa jamin. Jadi ini ada info aja dari sumber-sumber terkait soal kasus ataupun bagaimana sih ribetnya transfer dari Asnawi Mangku Alam. Awalnya kan Pot FC ini udah memperpanjang kontrak Asnawi nih sampai 2026. Tapi kan Persib berminat nih. Ya udah Persib nawar dong ke Pot FC. Tapi kata Pot FC nggak bisa kalau pinjem, kita juga butuh. Ya udah kalau nggak bisa pinjem kita tebus aja nih kata Persib gitu kan. Ntar dulu kalau nebus juga, kita hitung-hitungan dulu ya. Harga Asnawi kan 7,82 miliar, kontrak masih setahun. Kalau kalian mau ambil ya silahkan ambil 14 miliar. Itu kata Pot FC katanya ya. Dijawablah sama Persib, oke, kalau gitu kita bicarain dulu deh sama manajemen yang lain. 14 miliar, mau nggak ya kita ya? Nah, selang beberapa hari, akhirnya Persib pun ngehubungin lagi nih pihak Pot FC. Halo Pot FC, duit udah siap nih 14M kan? Ya udah saya tebus Asnawi ya. Dibalas sama Pot FC.
telat bro, udah diperpanjang sampai 2029. Lihat no di Transfermarkt sampai 2029. Itu kata Pot FC. Lucu kan? Nah kami pun nggak tahu nih Asnawinya tahu apa enggak kalau kontraknya diperpanjang sampai 2029. Sebab ada yang bilang, ada isu katanya Asnawinya aja nggak tahu tuh kalau kontraknya diperpanjang sampai 2029. Ya kalau emang kayak gitu ya, inilah mungkin salah satu kelicikan orang Thailand kali ya. Dia kalau mau beli pemain tuh pengen yang murah, tapi kalau jual pemain atau jual apapun pengennya ya harganya tinggi mulu. Makanya untuk kasus Asnawi ini kami nggak tahu statusnya sekarang ya. Apakah memang terus bertahan di Pot FC atau mungkin ya ada pembicaraan lainnya nanti ya selanjutnya dengan Persib. Karena kabar terakhir yang kami dapat sih sebenarnya Asnawi udah siap-siap nih, udah kemas-kemas barang katanya mau pulang ke Indonesia. Nggak taunya klub ononya dipersulit terus. Jadi itu ya info yang kami dapat soal Asnawi, prosesnya bagaimana sih ini, jadi apakah akan terus jadi rumor tahunan Persib Bandung, yaitu soal benar atau enggaknya kami kembali bilang ya, ini cuma dapat info dari sekitaran Persib dan sono aja gitu kan. Kalau masalah benar atau enggaknya ya cuma mereka yang tahu. Oke lanjut ya, kita mungkin sama-sama pernah mendengar dan melihat ketika seorang Kevin Dick dan beberapa pemain timnas menyarankan untuk Rizky Ridho ini buat abroad, sebab dianggapnya kemampuan Rizky Ridho ini mungkin setara dengan para pemain asing. Tapi melihat fenomena yang belakangan ini terjadi, di mana justru para pemain diaspora malah memilih main di Indonesia, apakah masih layak ataukah masih perlu Rizky Ridho buat abroad? Sekarang kalau kita berpikir, sebenarnya apa sih yang dicari dalam abroad? Kan cuma pengalaman. Kalau soal gaji mah nggak usah ngarep deh ya. Kecuali kalau kalian ini bintang dunia, mungkin bisa digaji lebih gede. Kalau cuma pemain-pemain ya dari Indonesia ya jangan ngarepin lah ya buat gaji lebih gede di luar negeri. Contoh paling simpel mungkin Jai Ijes deh, kapten timnas kita. Ini gajinya di Sassuolo sekarang itu kan 20,8 miliar atau mungkin 1,7 M per bulan. Itu untuk ukuran kapten timnas lo ya, digaji 1,7 miliar per bulan. Sekarang bandingkan dengan Justin Hubner di Fortuna Sittard yang cuma 70 juta per minggu alias 280 juta aja per bulan. Itu si Justin Hubner itu di Fortuna Sittard lo ya, di Liga Eropa segitu lo ya. Sekarang bandingkan dengan gaji Tom Haye dan Eliano Render di Persib. Toha aja itu per bulan 750 juta lebih, sementara Eliano 950 juta lebih. Lu apa yang dicari coba? Kalau di Indonesia gaji memang lebih gede. Kan di Eropa kita bisa melawan pemain-pemain kelas dunia, pemain asing. Lah di Indonesia aja tiap klub 11 pemain asing. Apa kurangnya coba pemain asing di Indonesia? Terus apa yang dicari? Ya itu balik lagi ke mental dan pikiran para pemain ya. Kalau pemain mentalnya mental pansos ya mungkin akan berpikiran seperti itu. Tapi tentunya tidak bagi pemain-pemain yang bermental baja. Contoh deh si paling kalem di timnas Indonesia, Calvin Verdong dia. Si Verdong ini beberapa kali lo ya ditawarin oleh tim-tim Liga 1, Liga Indonesia. Bahkan katanya digaji 3 kali lipat nih. Tapi dia tetap nolak, tetap milih di NEC Breda ya, NEC Nijmegen sekarang ya. Sekarang apa? Coba ditawar oleh klub Prancis, Los Lille. Ini namanya apa? Berarti kan dia naik pangkat gitu kan. Jadi kalau orang yang punya pikirannya ingin bukan terkenal sih, jadi pemain sepak bola kelas dunia seperti Calvin Verdong, Jai Ijes dan lain-lain gitu kan. Karena mikirnya gini, oke, sekarang saya main di Liga Belanda, saya tawarin Liga Prancis yang satu tingkat di atas Liga Belanda. Berarti kan saya naik kelas. Nah, bagaimana ketika saya di Prancis sukses, tiba-tiba saya ditawarin di Spanyol atau Portugal? Kan bukan nggak mungkin saya bermain di Liga Inggris. Itu kalau orang-orang yang pengen jiwa pengen menjadi seorang bintang dunia. Nah sekarang balik lagi ke Rizky Ridhonya. Dia mau seperti apa? Apakah mau cuma cari gaji gede ataupun popularitas, atau mungkin cari pengalaman, atau ingin jadi bintang dunia? Kalau cuma cari popularitas dan juga gaji gede, ngapain harus keluar? Kalau cuma cari pengalaman main dengan pemain asing, ngapain harus keluar? Toh di Indonesia juga di Persija gaji duit 1,3 M per bulan atau sampai 1,5 M per bulan itu udah dikantongin. Apa nggak cukup tuh segitu?
Jadi kita lihat nanti apakah Rizky Ridho ini akan tetap abroad atau mungkin ya udahlah cari aman aja dengan duit udah gede gitu kan di Indonesia gitu. Oke, dari Persib Bandung, masuknya Tom Haye dan Eliano Render. Ini kan menambah daftar nih pemain-pemain keturunan yang bermain di Persib ya. Nah, ini banyak yang menanya kemarin. Kira-kira Tom Haye dan Eliano Render ini akan sukses apa enggak nih ketika di Persib? Sebenarnya ya, sepengetahuan kami ya, kalau kami urutkan dari zaman ke zaman, Persib tuh beberapa kali pakai pemain keturunan. Keturunan loh ya, bukan naturalisasi, tapi keturunan. Dan hampir rata-rata semuanya juga cukup sukses di Persib. Ya meskipun nggak selalu menghadirkan gelar juara, tapi paling tidak kehadiran mereka, kontribusi mereka di Persib bisa menjadi apa ya, sebuah memorable buat para boboto. Bisa dikenang lah sama para boboto. Coba kita urutkan. Yang pertama Sergio Van Dijk deh. Ini kan pemain keturunan pertama ya di Persib kalau saya nggak salah ya. Ya meskipun nggak ngehadirin gelar buat Persib, tapi kan SVD dikenal sebagai striker dengan kaki kiri termaut mungkin di Persib ya, dengan gelontoran 38 gol ya. Lalu yang kedua Kim Jeffrey Kurniawan, ini juga sama ya, keturunan Indonesia Jerman ya. Ya meskipun di Persib dia nggak menghadirkan gelar juara, tapi paling tidak kehadiran Kim Jeffrey ini sempat dikenang sama boboto ya. Dan kadang-kadang Kim Jeffrey ini menjadi apa ya? Menjadi pemutus kebuntuan kalau Persib lagi deadlock ya. Yang ketiga Rafael Maitimo, meskipun cuma satu musim di Persib ya di 2017, tapi cukup sukses walaupun gak sampai gelar juara ya, bisa jadi top scorer dan top assist di musim itu. Yang keempat Ezra Walian, ya gol gak begitu banyak di Persib, penampilan juga gak begitu banyak juga di Persib, permainan juga gak wah-wah banget juga di Persib. Tapi paling tidak Ezra Walian mampu berikan satu gelar pada Persib di 2023-2024. Yang kelima McClough. Nah kalau untuk yang satu ini aneh agak bingung nih. Kalau dibilang dia keturunan Indonesia, keturunannya dari mana ya? Meskipun katanya sih dari buyutnya yang orang yang lahir di Indonesia doang lo ya. Yang nggak tahu deh dia punya keturunan atau enggak, tapi katanya sih punya ya. Tapi meskipun begitu, ya kita sama-sama tahu lah ya. Dia jadi mungkin pemain keturunan satu-satunya kali yang bisa memberikan back to back bagi Persib. Nah sekarang nanti kita lihat nih bagaimana dengan Tom Haye dan Eliano Render. Kalau Toha sih kami masih bisa yakin ya, bisa sedikit mungkin bisa bersinar di Persib. Karena kualitas Toha nih ya kami masih bisa bilang cukup mumpuni lah. Tapi kalau Eliano Renders kami belum bisa komentar sebab kami belum tahu nih ini si Eliano akan ditempatkan di posisi mana, back kanan atau wing kanan, kan masih tanda tanya. Dari Bayangkara FC, inilah yang kami bilang, meskipun bursa transfer sudah ditutup, tapi masih ada tenggang waktu 11 hari untuk klub selesaikan administrasi pemain. Salah satu contoh adalah tim Bayangkara FC. Bayangkara kabarnya akan mendatangkan mantan gelandang Persis Solo asal Argentina, Lautaro Belegia. Belegia sendiri saat ini main di Serie B Brazil. Maka, jika Belegia berhasil didatangkan akan jadi asing ke-10 Bayangkara FC.